Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini memang terasa hampa dan sia-sia. Tak ada tujuan lain di dalam hidup kami selain beribadah, memuji, menyembah Engkau saja. Karena hanya itu yang bisa menyenangkan kami di hari-hari di dalam kegelapan dunia ini. Sedangkan kami tidak mengandalkan apapun lagi Tuhan, karena bagi kami cukup untuk merasa bahagia berada di sisimu, itu lebih bahagia dari apapun di dunia ini. Terlebih saat ini kami tidak tahu lagi untuk hidup seperti dunia ini, karena dunia tidak pernah bisa bersatu dengan kekudusan dan terang-Mu, karena dunia sedang gelap-gelapnya, sedang tidak baik-baik saja. Tetapi terangi selalu hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, supaya kami tetap hidup di tengah-tengah dunia dan menjadi terang Kristus ada di dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu yang hidup di dalam kami, dalam nama Yesus Kristus dan terang Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Ester 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10. Dengan perikop, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati, yang demikian bunyinya. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, akan dikurniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Janganlah kita punya niat jahat kepada orang lain, karena itu akan mendatangkan celaka bagi diri kita sendiri. Setiap taburan pasti akan menuai apa yang telah ditabur. Karena itu berbahagialah kita yang hidup dalam karma baik, kebaikan, bahkan menabur yang baik, supaya kita tidak jatuh dalam taburan yang jahat. Taburan yang jahat juga itu yang akan ditabur dan dituainya kembali. Terima kasih Bapa. Setiap apa yang kami dengar setiap hari adalah pelajaran dan hikmat bagi kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang menabur kebaikan dan bukan kejahatan. Dan biarlah kami selalu bertobat setiap hari, mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Secara pribadi mengakui semua, baik di hati terdalam, mulut, pikiran, bibir kami, sikap kami, perbuatan kami, yang menyakiti hati sesama dan Tuhan.
Tuhan yang terutama adalah keuntungan bagi kami, karena kami selalu hidup dalam pertobatan. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya akan selalu membawa kami kepada pengampunan yang ilahi, sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau selama-lamanya, sekalipun tidak ada yang bisa kami andalkan di dunia ini selain Engkau. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.